Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam renungan harian HKBP Denpasar Selasa 24 Oktober 2023. Sebelum kita memasuki pembacaan firman Tuhan, kita puji Tuhan dari buku ND nomor 523 ayat yang kedua. Sai guru di lomo mi mawon pian di son tutut najat badias rohakon pitanoon olong rohat di Yesus tokon nang hahaang managam dororo akino biharoro tutano. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Berkati firman-Mu ya Allah, perlengkapi kami pada pagi hari ini. Biarlah firman ini menjadi terang bagi kami untuk menjalin hari-hari kami. Biarlah firman yang hamba bacakan, hamba terangkan, semakin dimengerti oleh jemaat Tuhan dan semua orang yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tema kita saat ini adalah menyelipkan kedagingan. Mengenang saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika seseorang belum bersedia mau menanggalkan seluruh gaya hidupnya, yaitu gaya hidup manusia lama yang hasrat kedagingannya lebih besar, yaitu keinginan-keinginan yang berasal dari kehendak sendiri, maka ia belumlah milik Kristus. Jika dirinya bukan milik Kristus, maka ia dalam posisi milik kuasa kegelapan. Ini sungguh sangat berbahaya, mengenang Bapak Ibu Saudara yang kasih. Olehnya, banyak bagian Alkitab yang menasihatkan kita untuk hidup dituntun oleh Roh Allah. Dengan demikian, barulah kita disebut sebagai anak Allah yang sama menyediakan diri untuk dimiliki oleh Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergaulan bebas membentuk seseorang, namanya kita sebutlah Andre, menjadi seorang bertipe pemberontak. Ia tidak pernah berbicara lagi dengan kedua orang tuanya. Setiap malam, ia lebih suka berkumpul bersama teman-temannya untuk minum minuman keras dan menikmati klub malam. Rokok dan narkotika menjadi teman setianya dalam beraksi. Waktu yang diberikan kepada keluarga hampir tidak ada, saudara. Ia sudah terpengaruh oleh kehidupan malam yang negatif. Saudara yang kekasih, pada suatu hari Tuhan izinkan Andre untuk mengalami kejadian yang overdosis
dari obat-obat narkotika yang ia sering gunakan. Ia hampir kehilangan nyawanya, namun ia berhasil ditemukan dan diselamatkan oleh keluarganya. Tanpa narkotika, ia mengalami rasa kesakitan yang luar biasa. Dan ia setiap hari, semakin memberontak. Setiap malam, ibunya datang kepadanya dan terus mendoakannya. Hal itulah Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, titik balik bagi Andre untuk masuk ke hidup di jalan yang terang. Andre sebenarnya ingin sekali ke jalan yang terang. Tapi godaan minuman keras, godaan narkotika, itu sangat tinggi bagi dia. Hal itulah yang membuat Andre semakin terkulai lemas di kasurnya. Beberapa minggu di kamar, Andre mulai menyadari ada sebuah Alkitab di meja dekat kasurnya. Kemudian ia mulai membaca kisah tentang Tuhan Yesus yang menebus segala dosa manusia. Dia sadar bahwa ia adalah milik Kristus akhirnya. Ia harus melepaskan keinginan hawa nafsunya. Dari situlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ia sadar bahwa ia harus lepas dari minuman keras dan narkotika yang selalu meringkusnya. Ia ingin sekali mengalami suatu kebangkitan dan ingin beribadah sebenarnya di dalam gereja. Akhirnya, Andre tidak perlu rehabilitasi. Andre pun bangkit membaik. Dan kini saudara yang kasih, puji Tuhan, dia menjadi alat Tuhan Yesus untuk bersaksi atas kebangkitan hidupnya. Bapak Ibu, kita akan mengalami kuasa kebangkitan ketika kita menyalipkan keinginan daging kita. Dan kekuatan untuk menyalipkan keinginan daging itu dapat diperoleh dari persekutuan dengan firman Tuhan, persekutuan dengan Roh Kudus. Jika kita rindu untuk mengalami kebangkitan dan kemenangan dalam seluruh aspek kehidupan kita, tidak saudara yang kasih, kita harus belajar untuk menyalipkan keinginan daging kita, supaya kita sungguh-sungguh bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang luar biasa itu dalam hidup kita. Dengan pertolongan Roh Kudus dan dengan kuasa firman-Nya, kita pasti dimampukan untuk bangkit. Karena itu, saudara yang kasih, cara yang mampu untuk menyalipkan keinginan daging kita adalah pentingnya senantiasa membangun persekutuan dengan Tuhan secara terus-menerus. Kita tahu bahwa tanpa hubungan kita yang intim dengan Roh Kudus, tanpa hubungan kita yang intim dengan Tuhan, sebenarnya kita ini adalah kosong. Itu sebabnya sebenarnya gereja kita menyediakan berbagai alat, berbagai media untuk bisa memfasilitasi jemaat. Saudara sekalian bisa difasilitasi semakin bersekutu dengan Tuhan, membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan melalui renungan kita seperti yang saat ini di channel YouTube kita HKBP Denpasar. Hal ini adalah untuk mendekatkan Bapak Ibu, saudara yang kasih, semakin dekat dengan Tuhan. Tapi sebenarnya untuk sebuah pertumbuhan rohani, yang sehat, kuat, serta konsisten, kita sebenarnya tidak hanya cukup untuk bersekutu dengan Tuhan satu kali, hanya di pagi hari saja. Sebenarnya Bapak Ibu tidak cukup, melainkan kita harus melakukan persekutuan dengan Tuhan secara konsisten. Persekutuan dengan Tuhan secara konsisten setiap saat. Dan kita harus bersekutu dengan Tuhan. Secara jasmani saja Bapak Ibu, kalau kita lihat jikalau kita makan hanya satu kali sehari, dalam satu hari, tetapi
kekuatan tubuh kita itu tidak akan maksimal. Jika dibandingkan dengan orang yang makan 3 kali sehari, itu akan berbeda. Demikian juga halnya kalau kita makan obat hanya 1 kali sehari. Itu akan berbeda dengan ketika kita makan obat 3 kali sehari. Demikianlah saudara yang kasih, mungkin kita berpikir bahwa roh kita bisa kuat kalau kita hanya makan roh atau bersekutu dengan roh Tuhan sekali sehari. Namun sebenarnya saudara, sama seperti kita memberi makan tubuh jasmani kita ini, demikian juga seharusnya kita memberi makan kehidupan rohani kita. Semakin dekat kepada Tuhan, kita bisa melihat Tuhan Yesus teladan yang sempurna bagi kita semua. Bagaimana Tuhan kita secara terus-menerus membangun hubungan yang intim dengan Bapaknya. Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Tuhan Yesus sudah duduk diam di bawah kaki Tuhan. Siang hari, di tengah-tengah kesibukannya melayani orang-orang yang membutuhkan memijatnya, Tuhan Yesus juga melepaskan diri dari keramaian, pergi ke suatu tempat, menyingkirkan diri, bersekutu dengan Tuhan. Pada malam hari, ketika kebanyakan orang sudah tidur, Tuhan kita menyediakan waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara, begitu juga dengan Daud. Dikatakan dalam Alkitab, dalam 7 kali dalam sehari, Daud memuji-muji Tuhan. Itu apa artinya saudara? Itu artinya bahwa Daud memiliki persekutuan yang intim, yang konsisten, dan terus-menerus dengan Tuhan. Demikian juga Daniel. Kalau kita membaca kitab Daniel, 3 kali sehari Daniel berlutut berdoa, serta memuji Allah dengan kesehariannya, dengan hatinya, dan dia dipakai oleh Tuhan. Bagaimana persekutuan yang indah dengan Tuhan membangun kita untuk melepaskan atau menyalipkan kedagingan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa penting bagi kita untuk terus-menerus membangun persekutuan dengan Tuhan. Namun walaupun sebenarnya banyak kendala yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, melalui channel ini, kita diajak untuk semakin bersekutu dengan Tuhan, sehingga kita bisa menyalipkan kedagingan kita. Mari kita saudara membangun relasi dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah melalui keintiman kami dengan Tuhan, kami semakin mampu menyalipkan kehendak kami. Berkati kami semua ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So, nanti ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikian renungan kita pada hari ini. Semoga saudara yang kasih menjalani hidup ini bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dan kita bisa menyalipkan kedagingan kita. Kuasa Tuhan akan bersama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berserah pada kehendak-Mu, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Kuduskan dan hapuslah dosaku, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Kau ku kasihi Yesus Tuhanku, pun handai tolan dan saudaraku, lalu ku harap kedatangan-Mu,
Tuhanku,